Halo anak-anak, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah chapel hari ini. Dan kalian seminggu yang lalu sudah mengikuti ujian PAS. Dan hari ini kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali. Semoga apa yang kalian kerjakan bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada baiknya kita bersatu dulu sejenak ya. Bersatu dulu sejenak, dimulai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu untuk hari ini Tuhan. Engkau masih mengumpulkan kami walaupun masih lewat online Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberkati hidup kami. Engkau juga memberikan kesehatan untuk kami Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah menolong kami seminggu yang lalu. Kami sudah mengikuti ujian PAS Tuhan. Biarlah hasil yang kami dapatkan bisa membanggakan kedua orang tua dan membanggakan Kau juga Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami Tuhan, biarlah dosa kami tidak menghalangi atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Sekarang kita Ibu undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita angkat satu lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oke, Ibu undang untuk duduk kembali. Ada saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian duduk dengan tenang, duduk dengan manis, dan kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan.
dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah pembawa firman ini Tuhan bisa memberitakan Injil kepada kami Tuhan, dan firman yang akan dibawakan juga Tuhan bisa berguna dan bisa menopang hidup kami Tuhan. Tuhan, berkatilah juga yang akan membawakan firman Tuhan, berkatilah juga aspek kehidupannya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sebagai pendengar Engkau berkati juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Halo, selamat pagi. Bagaimana kalian sudah mengerjakan soal-soal PAS? Ya, tentunya kalau kalian belajar dengan baik, kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik, ya. Kalau tidak belajar dengan baik, mungkin kalian akan mengalami kesusahan, ya. Seperti juga yang dialami oleh bangsa-bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, ya. Ada banyak kesusahan yang diakibatkan oleh karena mereka sendiri, gitu ya. Padahal Tuhan sudah memberi petunjuk untuk agar mereka bisa melakukan dengan baik, ya. Tetapi yang namanya manusia kadang-kadang nggak mau taat sama Tuhan, nggak mau taat sama aturan, nggak mau taat dengan hal-hal yang baik, akibatnya mengalami kesusahan sendiri. Nah, hari demi hari bangsa Israel berjalan di padang gurun, ya, dengan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kan masih ingat bagaimana cara Tuhan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel? Ya, dengan memberi tiang awan dan tiang api. Nah, siapa yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang gurun untuk nanti sampai ke negeri yang Tuhan janjikan? Musa, ya, Musa memimpin bangsa itu. Nah, ketika mereka di padang gurun, mereka memerlukan makanan. Apa yang Tuhan berikan kepada bangsa itu? Ya, mana dan burung puyuh yang Tuhan berikan selama 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka haus, apa yang Tuhan berikan? Air untuk diminum. Jadi Allah memenuhi semua kebutuhan dari bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Nah, hari ini kita mau belajar satu tema kembali, yaitu mempelajari jalan Allah, ya. Kalian nanti bisa baca Alkitab kalian di dalam Keluaran pasal yang ke-19 sampai dengan 20. Keluaran pasal 19 sampai dengan 20. Nah, kemudian nih ya, Allah memimpin orang-orang Israel ke padang gurun Sinai, ya. Padang gurun Sinai. Nah, keluarga-keluarga orang Israel ini mendirikan kemah dan Musa naik ke atas gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menerima hukum Allah. Karena Allah berfirman kepada Musa untuk memberi tahu orang-orang Israel bahwa mereka harus menjadi bangsa yang kudus, ya, bahwa mereka harus percaya dan taat penuh kepada Tuhan, sebab Allah berjanji bahwa mereka akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allah mereka. Inilah perjanjian yang Allah buat untuk bangsa Israel, ya. Allah membuat bangsa Israel menjadi umat yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, ya, umat yang dikhususkan untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan, ya. Maka Musa yang tadi di atas gunung Sinai turun ke bawah memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memberikan hukumnya, ya. Maka orang Israel cepat-cepat mereka bergegas mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan mereka menjawab, kami akan melakukan segala perintah Tuhan. Kami akan melakukan semua yang Tuhan katakan. Itu adalah janji orang Israel bahwa mereka akan mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian Allah berbicara kepada Musa, ya, dan juga kepada umatnya untuk bersiap-siap menerima hukum Tuhan, ya. Jadi untuk menerima hukum Tuhan mereka harus dengan kesiapan. Seperti halnya ketika kamu mau mendengarkan firman Tuhan, itu harus dipersiapkan. Kalian harus duduk dengan baik,
Kalian harus menyediakan telinga yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih hati yang fokus kepada firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan gak boleh didengar dengan selintas lalu, atau sambil main, atau sambil melakukan hal yang lain. Kenapa? Kalau kamu sambil melakukan hal yang lain, kamu pasti tidak akan fokus terhadap firman Tuhan. Ya, kamu akan terpecah kepada hal-hal yang lain, sambil makan, sambil duduknya malas-malesan, sambil pegang mainan, sambil ngobrol, atau sambil nonton yang lain. Itu pasti membuat kamu tidak fokus kepada firman Tuhan. Kamu akan terpecah, bahkan mungkin kamu akan mengabaikan firman Tuhan dan fokus pada hal yang lain yang kamu sukai atau yang kamu lakukan saat itu. Ya, maka untuk mendengarkan firman Tuhan itu betul-betul butuh kesiapan. Seperti ketika Tuhan mau memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik, ya, untuk mendengarkan apa yang Allah katakan. Nah, kemudian 3 hari kemudian Allah sendiri akan turun dari Gunung Sinai di dalam awan yang tebal di hadapan seluruh bangsa Israel. Ya, di pagi hari yang ketiga orang-orang Israel mendengarkan, ya, apa yang Allah katakan, dan Allah memanggil bangsa itu keluar dari kemah mereka dan menuntun mereka untuk menuju ke kaki Gunung Sinai. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, mereka melihat asap dan api yang keluar dari gunung. Seluruh bumi bergoncang dan bunyi sangkakala semakin terdengar nyaring. Ternyata Tuhan datang di Gunung Sinai. Ya, bangsa itu melihat dan mendengar bahwa Tuhan begitu berkuasa, begitu menakjubkan dan kudus, sehingga ketika Ia datang pun, ya, kekudusan Allah begitu terasa. Ya, Allah sudah siap berbicara kepada umatnya. Ini adalah waktunya bagi bangsa Israel untuk mendengarkan suaranya Tuhan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua, dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Firman Tuhan yang sungguh menyenangkan, bahwa Allah mengatakan, Aku adalah Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Allah mengingatkan bangsa Israel siapa Dia, siapa Allah mereka. Dia menunjukkan kepada mereka kuasanya, pimpinannya, dan penyertaannya. Maka cara kedatangannya pun dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang menakjubkan. Bahkan sampai terdengar petir menggelegar, ya, bumi bergoncang, sehingga mereka tidak ada satupun yang berani menatap. Ya, mereka tertunduk, mereka betul-betul mentaklukkan diri mereka. Mereka menyembah, mereka bersujud, ya, oleh karena kedahsyatan kuasa Tuhan, ya, kekudusan Tuhan. Tidak ada satupun yang berani untuk menatap, tidak ada satupun yang berani untuk ngintip-ngintip, kemana ya Tuhan ya, ada di mana ya. Nah, Tuhan tidak memperlihatkan diri dengan jelas kepada mereka, tapi dalam awan, dalam guntur yang begitu dahsyat. Ya, waktu kamu menghargai kehadiran Tuhan di dalam ibadahmu, pasti kamu tidak akan pernah main-main. Ya, seperti bangsa Israel menyadari Tuhan hadir, maka mereka nggak berani main-main. Mereka datang dengan ketakutan kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, kalau kamu menyadari dalam ibadahmu Tuhan hadir, pasti kamu akan datang dengan takut akan Tuhan, tidak akan main-main. Ya, sehingga setelah ini, ya, Musa naik kembali ke atas gunung. Ya, sehingga Allah bisa berbicara kepada Musa. Ya, yang lain mana? Yang lain nggak boleh ikut, bangsa Israel nggak boleh ikut. Ya, hanya Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung, menerima apa yang Allah akan berikan kepada bangsa itu. Ya, Dia memberikan kepada bangsa itu 10 perintah Tuhan.
10 perintah yang menakjubkan untuk mengajarkan bagaimana mereka harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita mengenal itu sebagai 10 hukum Taurat, ya, di mana 4 peraturan mengatur bagaimana engkau harus mengasihi Allah, 6 peraturan mengatur bagaimana kamu harus mengasihi sesamamu manusia. Nah, setelah beberapa hari berlalu, Musa belum juga kembali dari atas gunung. Musa belum juga turun, ya. Lalu bangsa Israel yang menghadap kepada Harun, ya. Mereka bilang, Harun, kita nggak tahu Musa masih hidup atau sudah mati. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada Musa. Ya, kita tahu bersama bahwa orang yang tidak akan bisa tahan dengan kehadiran Tuhan, ya. Jadi mereka pikir, oh, Musa mungkin tinggal di dalam dosa, nggak kudus, sehingga dia mati ketika bertemu dengan Tuhan. Ya, mungkin bangsa Israel berpikir seperti itu, gitu ya. Sehingga mereka tidak punya pemimpin lagi nih, gitu ya. Mereka pikir seperti itu, padahal apa yang mereka pikirkan tidak terjadi, gitu ya. Tetapi karena bangsa ini pada dasarnya sulit untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka mereka mendesak kepada Harun, ya, untuk yuk kita menyembah kepada yang lain lah, kita ambil yang nyata lah, seperti itu, ya. Si Harun juga menuruti apa kemauan bangsa Israel dengan membuat patung lembu emas. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Mereka tadinya beberapa hari yang lalu mereka bilang, kami akan mentaati perintah Tuhan. Wah, mereka datang dengan ketakutan, mereka benar-benar melihat kedahsyatan Tuhan. Tapi beberapa hari kemudian mereka lupa dengan itu semua dan mereka kembali dengan cara hidup mereka. Itu hidup yang tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka membuat apa? Berhala. Mereka membuat patung lembu emas bersama dengan Harun dan mereka menyembah patung lembu emas. Wah, ya, kalian lihat ya, begitu pelin-pelannya bangsa Israel ini, gitu ya. Nggak teguh pendiriannya, ya, sehingga ketika Musa mendengar, wah, di bawah kaki gunung ini ramai sekali seperti orang sedang membuat pesta perayaan, ya. Ternyata memang di bawah mereka sedang membuat perayaan penyembahan kepada patung lembu emas. Maka ia turun dan dia melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia menjadi sangat marah, gitu ya. Dia sangat marah ketika Musa melihat bahwa bangsa Israel melanggar janji mereka sendiri untuk taat kepada perjanjian Allah. Sampai Musa menghancurkan 2 loh batu, ya, yang berisi 10 hukum Taurat tadi, ya. Dia menghancurkan juga anak lembu emas dan banyak orang mati atas dosa-dosa yang mereka lakukan saat itu, ya. Mereka yang masih mengasihi Allah tidak menyembah kepada patung lembu emas. Mereka dibawa Musa untuk berdoa mohon pengampunan kepada Allah, ya. Tetapi mereka yang hatinya sudah berpaling dari Allah, mereka mati di dalam dosa mereka. Mereka mati kepada mulut, ya. Tampak begitu jelas bahwa bahwa bangsa Israel tidak dapat mentaati hukum Tuhan. Bangsa Israel lebih cenderung taat kepada apa yang menjadi pikiran mereka. Mereka lebih mau mentaati berhala daripada kepada Tuhan, ya. Mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak akan pernah bisa taat kepada Allah. Maka orang berdosa membutuhkan pengampunan daripada Allah, ya. Mereka perlu mempercayai perjanjian Tuhan yang mengutus juru selamat, ya. Bersyukur, ya, Tuhan memberi juru selamat untuk mengampuni dosa. Karena Tuhan tahu pada dasarnya sulit bagi kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Sering kali kita justru melanggar hukum Tuhan. Sering kali kita melanggar perintah Tuhan daripada taat kepada Tuhan, ya. Kita susah untuk mentaati perintah-perintah Allah. Meskipun kita kadang-kadang sudah berusaha dengan sangat keras, tapi kita berdosa terus, kita gagal terus untuk mentaati hukum Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini menebus dosa-dosa kita dan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mentaati Allah. Ya, barang siapa mengasihi Allah, pasti dia akan bisa mentaati perintah Allah. Dan Tuhan senantiasa menolong kita
dengan memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus mentaati hukum Allah. Sekalipun itu susah, tapi kalau Roh Kudus dan kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus mentaati perintah Allah, maka perintah-perintah Tuhan tidaklah berat. Barang siapa mengasihi Allah, dia pasti mentaati perintah Allah, dan perintah Allah tidak akan menjadi berat waktu kamu mengasihi Allah, ya. Tiap-tiap hari ketika kamu gagal mentaati perintah Allah, senantiasalah minta ampun kepada Tuhan dan berusaha lagi, berjuang lagi untuk mentaati perintah Tuhan. Mohon anugerah Tuhan untuk bisa memampukan kita melakukan hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman-firman Tuhan, ya. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak yang terus berjuang, berusaha hidup taat kepada Tuhan. Sekalipun itu susah, kita tetap berjuang bersama Roh Kudus, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami tahu kami orang berdosa yang lemah, yang seringkali kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami lebih senang untuk melanggar perintah-perintah Tuhan daripada kami menyukai perintah-perintah-Mu, Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun, yang senantiasa memberikan anugerah pengampunan-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan pengampunan-Mu atas hidup kami, dengan kami terus mau berjuang dengan keras mentaati seluruh perintah Tuhan. Bersama Roh Kudus kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu, sebab kami memiliki kasih kepada Engkau yang telah mengasihi kami dengan kasih yang besar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk belajar, untuk mentaati jalan-jalan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.